slide ini layaknya PowerPoint. Kita mempunyai slide materi, lalu kita juga mempunyai slide soal atau kuis, dan untuk basis AI-nya atau kecerdasan buatannya itu ada di slide kuis ini. Karena seperti yang tadi kita lihat bahwa di slide kuis ini terdapat halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Apa kabar kawan-kawan? Saya doakan semoga dalam keadaan baik dan sehat semua. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis AI atau Artificial Intelligence. Nanti yang akan saya praktekkan adalah menggunakan aplikasi Quizizz. Di video sebelumnya saya sudah mempraktekkan bagaimana cara kita membuat pembelajaran berbasis AI menggunakan PowerPoint. Dan di video itu juga saya sudah menerangkan apa itu AI atau Artificial Intelligence, lalu apa saja penerapan Artificial Intelligence dalam pendidikan, lalu juga sudah saya praktekkan langkah-langkah membuat media pembelajaran berbasis AI menggunakan PowerPoint. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui dulu apa itu AI, bisa tonton di video saya sebelumnya, nanti link videonya akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Nanti media pembelajaran yang akan saya buat layaknya seperti PowerPoint. Jadi nanti ada materi dan juga ada soalnya. Nanti juga akan saya jelaskan di mana letak Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan di media pembelajaran tersebut. Sebelum melanjutkan video, bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya atau bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Untuk membuat media pembelajaran menggunakan Quizizz, di sini saya buka dulu aplikasi Quizizz-nya. Kita ketikkan saja quizizz.com di browser kita. Di sini saya sudah login ya. Jadi untuk membuat media pembelajaran dengan Quizizz, kawan-kawan terlebih dahulu harus mendaftarkan akun di Quizizz. Untuk cara mendaftarkan akun sebagai guru di Quizizz, link videonya juga akan saya lampirkan di deskripsi video ini. Sekarang kita lanjut saja untuk membuat media pembelajaran berbasis AI di Quizizz. Pertama-tama saya siapkan dulu materinya. Ini nanti saya akan mengcopy materi untuk media pembelajarannya dari PowerPoint. Untuk gambar-gambarnya juga nanti saya akan mengambil dari sini saja. Dan pertama, untuk membuat media pembelajaran dengan Quizizz, kita bisa klik saja ini menu buat, lalu di sini kita pilih saja ini yang pelajaran, lalu kita beri nama untuk pelajarannya. Misalnya saya beri nama faktor penyebab gangguan pernapasan. Lalu di sini kita pilih saja untuk mata pelajarannya apa. Ini saya pilih saja other biar lebih mudah. Lalu kita klik berikutnya. Setelah itu di sini kita bisa memilih tema yang akan kita gunakan. Di sini kawan-kawan banyak sekali tema yang bisa dipilih. Saya pilih saja yang ini. Lalu kita klik berikutnya. Setelah nampil ke halaman ini, kita bisa klik saja ini tambahkan slide baru. Lalu di sini kita bisa memilih jenis slide-nya. Misalnya kalau kita mau memilih slide kosong, kita bisa pilih ini. Ini saya close saja dulu. Lalu untuk judul slide-nya, misalnya untuk judul media pembelajarannya, kita bisa pilih ini. Misalnya ini kita pilih dulu untuk judul media pembelajarannya. Saya memilih yang ini.
Di sini saya ganti misalnya dengan faktor penyebab gangguan pernapasan. Ini saya ganti. Setelah itu kita tambah slide lagi untuk isi materinya. Ini kalau sekiranya nanti slide-nya akan ada media gambarnya, kita bisa pilih yang ini, atau kalaupun untuk full text kita pilih yang ini, atau yang ada video YouTube-nya misalnya kita pilih yang ini. Ini saya pilih saja yang text and media. Lalu saya pilih untuk formatnya, saya pilih yang ini saja. Maka di sini kita sudah punya slide kedua yang tampilannya seperti ini, ada gambar lalu nanti teksnya. Ini gambarnya saya delete saja, saya ganti dengan gambar yang sudah saya siapkan untuk gambar materi. Misalnya ini saya copy, saya paste saja di sini. Ini kita pilih allow, maka akan nempel di sini. Ini saya paskan dulu untuk posisinya seperti ini misalnya. Lalu untuk teks ini saya ganti saja dengan teks materinya. Ini saya copy, saya paste saja di sini. Ini saya geser saja ke sini. Ini juga saya geser lagi. Ini saya paskan dulu untuk letak-letaknya. Lalu untuk materinya saya copy juga dari PowerPoint. Ini terlalu besar, bisa kita kecilin, kita pakai ukuran yang 36 pixel. Lalu ini kita pasin dulu. Seperti ini. Lalu untuk slide kedua saya duplikat saja biar cepat. Ini tinggal saya ganti gambarnya, kita klik replace image, lalu kita hapus dulu, kita pilih yang kedua misalnya ini, lalu kita klik save. Maka gambar untuk slide kedua sudah berubah. Tinggal kita copy saja materinya, saya paste di sini. Ini saya paskan dulu. Lalu untuk isi materinya saya copy lagi, kita tempel di sini. Lalu kita kecilin juga untuk ukuran hurufnya, misalnya pakai yang 36. Ini saya paskan dulu. Lalu untuk slide materi ketiga juga kita pilih saja gandakan biar lebih cepat. Ini kita ganti, kita hapus dulu, lalu kita pilih gambar yang akan kita gunakan. Saya menggunakan gambar yang ini. Lalu kita tunggu sampai proses upload gambarnya selesai. Kalau sudah terupload kita klik save, lalu nanti akan muncul di sini. Ini saya copy juga untuk materinya, yaitu faktor lingkungan. Saya paste ke sini. Lalu untuk isi materinya juga saya copy, saya paste di sini. Saya setting hurufnya 32 misalnya. Lalu kita paskan dulu untuk posisi text boxnya. Jadi ini udah selesai 4 slide. Pertama slide judul, kedua materi, ketiga, keempat materi.
Setelah itu untuk slide keempat baru kita buat untuk pertanyaan ataupun soal. Caranya jangan kita duplikat karena jenis slide-nya berbeda, maka kita klik saja tambah slide. Lalu di sini kita pilih jenis pertanyaan. Di sini ada jenis soalnya, pilihan ganda, susun ulang, menjodohkan, isian singkat, draw type, esai, jawaban video, jawaban audio, atau survei. Di sini saya pilih saja pilihan ganda. Lalu di sini kita bisa mengetikkan dulu pertanyaannya. Ini saya copy saja juga dari PowerPoint pertanyaannya ini. Lalu saya paste di sini. Setelah itu kalau kita mau menyisipkan gambar atau audio atau video juga bisa. Kita bisa pilih yang ini. Di sini saya menyisipkan gambar saja, maka kita klik gambar. Lalu kita pilih gambar yang akan kita sisipkan. Saya akan menggunakan gambar yang ini. Gambar asap rokok yang menyebabkan batuk. Lalu saya save saja. Jadi nanti pertanyaannya adalah faktor penyebab gangguan pernapasan yang sesuai gambar di atas adalah, ini saya ganti saja, gambar tersebut adalah. Lalu di sini kita bisa menyisipkan untuk jawaban pilihan gandanya. Di sini misalnya yang pertama adalah faktor lingkungan, lalu yang kedua adalah faktor fisik, lalu yang ketiga misalnya faktor asap, lalu yang keempat misalnya faktor penyakit. Nah, setelah kita rasa cukup untuk pilihan gandanya, di sini kita juga bisa menghapus atau menambah jumlah pilihan ganda. Kalau menambah kita klik saja ini, kalau menghapus kita klik saja ini, gambar tempat sampah. Dan selanjutnya kita setting untuk jawaban yang benar. Ini jawaban yang benar adalah ini, faktor lingkungan. Kita klik tanda centang ini, maka nanti jawaban yang benar adalah faktor lingkungan. Jadi kalau siswa kita menjawab faktor lingkungan, maka nanti benar, selain itu salah. Di sini juga kita bisa men-setting untuk soal ini akan ditampilkan berapa detik misalnya. Tinggal kita klik saja ini. Di sini ada pilihan berapa detik atau berapa menit. Di sini saya setting saja 1 menit. Setelah itu kita buat lagi untuk soal nomor 2. Caranya karena masih sama tipenya, kita duplikat saja ini. Lalu kita ganti saja untuk gambarnya sesuai soal nomor 2. Ini yang penyakit. Setelah nampil kita save. Jadi ini gambarnya adalah seorang anak yang sesak nafas karena tertular COVID-19. Kalimat soalnya juga masih sama, faktor penyebab gangguan pernafasan yang sesuai gambar tersebut adalah, yang berbeda kuncinya. Jadi ini kuncinya adalah, atau jawaban yang benar adalah faktor penyakit. Kita centang saja ini faktor penyakit. Dan sistemnya sama, nanti kalau siswa menjawab faktor penyakit maka jawabannya benar. Ini kita setting juga apakah menitannya berapa, saya gunakan sama 1 menit. Setelah itu kita buat soal terakhir atau nomor 3. Dan kalau tipe soalnya sama, sebaiknya kita gunakan ini saja, gandakan atau duplikat. Setelah itu di sini tinggal kita rubah gambarnya. Saya hapus saja, saya rubah gambar yang ini misalnya, saya open, lalu kita tunggu gambar ini terupload. Dan kalau kita mau mengcrop juga bisa kawan-kawan, ini tinggal kita klik saja. Kita mau mengcrop gambarnya juga bisa, tapi di sini saya tidak lakukan crop. Saya save saja. Dan ini untuk kalimat pertanyaannya juga masih sama, jadi tidak perlu kita rubah. Yang kita rubah hanya kuncinya saja. Ini yang benar adalah faktor lingkungan, kita klik saja.
tanda centang yang berarti jawaban ini adalah kunci jawabannya atau jawaban yang benar. Kalau misalnya ada lebih dari satu jawaban yang benar, kita bisa pilih ini, ada keterangannya lebih dari satu jawaban yang benar, maka kita geser saja ke kanan, maka setelah itu kita bisa memilih dua jawaban yang benar. Nah, seperti ini misalnya. Tapi karena ini jawaban yang benar hanya satu, saya kembalikan lagi, maka yang benar hanya satu, tidak bisa memilih dua jawaban yang benar. Setelah kiranya selesai, di sini kita langsung simpan saja. Di sini misalnya mau menambahkan gambar untuk kuis kita juga bisa. Kita bisa mencarinya di Google ataupun dari upload dari komputer kita. Kalau di Google tinggal ketikkan saja di sini pencariannya apa. Lalu kalau mau mengambil dari komputer, kita klik saja ini. Misalnya saya gunakan saja yang ini. Kita tunggu sampai uploadnya selesai. Kalau sudah selesai, kita ke bagian bawah. Di sini kita bisa memilih bahasa. Kita pilih saja Indonesia. Untuk kelas ini bisa kita pilih kelas berapa. Misalnya ini untuk kelas 5 dan kelas 6, atau kelas 5 dan kelas 5 juga bisa. Lalu untuk siapa yang bisa melihat pelajaran ini, kita bisa setting public, yaitu semua orang bisa melihat, atau pribadi, hanya kita yang bisa melihat. Saya setting saja public, lalu kita klik mengkonfirmasi. Setelah itu kita klik lagi simpan. Setelah itu akan nampil ke halaman dashboard kita ya. Di sini kita bisa melihat yang tadi kita buat. Slide pertama adalah judul, slide kedua adalah materi, ketiga materi, keempat materi, slide kelima kuis pertanyaan pilihan ganda, keenam ketujuh juga kuis pilihan ganda. Nah, sekarang kita coba dulu untuk melihat hasilnya seperti apa. Kita klik saja ini review, maka nampil langsung ke slide pertama ini ya kawan-kawan. Di sini juga ada musik, audio. Kita bisa mematikannya atau membiarkannya menyala seperti ini. Kalau mematikannya, kita tinggal klik saja gambar audio ini, maka suara musiknya sudah tidak ada. Lalu kita bisa next ke slide berikutnya. Caranya klik yang bagian bawah ini, ada tulisan berikutnya. Lalu ini slide kedua yaitu materi. Kita coba lagi slide berikutnya. Ini slide ketiga, kita berikutnya lagi, kita coba slide keempat. Ini gambarnya belum nampil ya, mungkin jaringan saya yang kurang bagus. Lalu kita klik lagi berikutnya. Ini untuk slide soal ya, atau kuis. Ini gambarnya belum nampil karena jaringan saya kurang bagus. Ini baru nampil. Di sini ada pertanyaannya tadi, ini gambarnya. Lalu ini untuk jawabannya atau pilihan gandanya. Coba kita menjawab dengan jawaban yang betul, yaitu ini faktor lingkungan. Maka nanti di sini akan otomatis terkoreksi. Jawaban Anda betul ya. Ini jawaban kedua yaitu faktor penyakit. Coba kita jawab dengan jawaban yang salah, faktor fisik. Maka akan terkoreksi bahwa jawaban kita salah. Untuk jawaban ketiga juga misalnya kita klik faktor yang salah lagi, fisik. Maka di sini ada keterangannya juga, jawaban Anda salah, terus yang benar yang mana. Jadi seperti itu tampilannya ya kawan-kawan. Untuk media ini bisa digunakan untuk pembelajaran daring maupun luring. Jadi ketika pembelajaran luring nanti Bapak Ibu guru bisa menampilkan kuisis ini lewat proyektor ataupun LCD. Dan untuk pembelajaran daring nanti Bapak Ibu bisa mengirim link kuisis ini kepada siswa-siswa kita. Jadi saya lihatkan dulu untuk slide-nya seperti ini. Jadi untuk slide ini layaknya PowerPoint. Kita mempunyai slide materi,
lalu kita juga mempunyai slide soal atau kuis, dan untuk basis AI-nya atau kecerdasan buatannya itu ada di slide kuis ini. Karena seperti yang tadi kita lihat bahwa di slide kuis ini terdapat pengkoreksian otomatis. Itu salah satu indikator bahwa media pembelajaran yang kita buat ini adalah berbasis AI atau kecerdasan buatan. Kalau kawan-kawan ingin mengetahui lebih lanjut apa itu AI, kawan-kawan bisa melihat di video saya sebelumnya. Dan misalnya kita mau menggunakan ini untuk pembelajaran daring, maka kita bisa klik saja untuk berikan pekerjaan rumah misalnya. Selanjutnya di sini kita bisa men-setting untuk batas waktu custom, jadi siswa kita bisa mengakses media ini sampai kapan. Misalnya ini saya setting saja tanggal 9 jam 2 PM. Kita klik lagi lanjutkan, dan setelah itu maka di sini kita sudah mendapatkan linknya. Tinggal kita klik saja salin link dan kita kirim link ini kepada siswa kita. Jadi seperti itu video kali ini dari saya, yaitu membuat media pembelajaran berbasis AI atau artificial intelligence ataupun berbasis kecerdasan buatan menggunakan Quizizz. Untuk video selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara kita membuat media pembelajaran berbasis AR ataupun augmented reality. Dan bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui video saya selanjutnya, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar nanti bisa mendapatkan notifikasi video saya lainnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.